Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan di sebelah saya ini ada satu mobil baru dari Nissan yang memiliki teknologi unik tapi juga ramah lingkungan, yaitu Nissan Kicks e-Power. Mau tahu seperti apa mobilnya? Langsung aja simak reviewnya. Nah, bicara soal Nissan Kicks ini sebenarnya ini bukan satu mobil yang baru-baru amat di dalam dunia Nissan. Nah, kalau bicara Nissan Kicks ini sudah ada dari tahun 2014, yaitu pada saat itu masih berupa konsep yang dipaten di satu pameran otomotif di Sao Paulo, Brazil. Tapi versi produksi dari Nissan Kicks ini baru mulai dijual pada 2 tahun kemudian atau pada tahun 2016 dengan pasar utama di negara Brazil. Lalu juga dijual di beberapa negara lain seperti di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga di India, walaupun dengan platform yang berbeda. Nah, Kicks baru masuk ke pasar Asia Tenggara pada tahun 2020 ini, tapi dengan tampilan serta teknologi sangat berbeda dibandingkan dengan Kicks yang sebelumnya, di mana Kicks ini sudah menggunakan teknologi e-Power serta menggunakan tampilan yang menggunakan desain-desain yang kekinian seperti itu. Nah, desain Kicks e-Power ini pertama kali digunakan di Thailand pada tahun 2020 ini, lalu kemudian mobil ini juga dipasarkan di beberapa negara lain seperti di Jepang, Singapura, dan terakhir kali di Indonesia ini. Jadi beruntung sekali kan Indonesia jadi salah satu negara pertama yang mendapatkan mobil Nissan Kicks e-Power ini. Nah, bicara soal teknologi e-Power ini sebenarnya sudah pernah diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Ketika itu Nissan Indonesia itu masih membawa mobil Note e-Power ke ajang pameran otomotif, kemudian ada acara pemerintah yang mendukung mobil listrik seperti itu. Dan akhirnya di tahun ini, 3 tahun kemudian, barulah Nissan memberanikan diri untuk menjual produk mobil e-Power-nya ke pasar Indonesia melalui Kicks e-Power ini. Karena di Jepang sendiri, e-Power-nya ada 3, yaitu Nissan Note, Nissan Serena, serta Nissan Kicks ini. Oke, sekarang tunjuk ke eksterior bagian depannya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang eksterior dan Nissan Kicks e-Power ini, terutama di tampilan depannya. Dan seperti saya katakan bahwa Nissan Kicks e-Power ini merupakan penyempurnaan atau versi facelift dari Kicks yang sudah dijual dari tahun 2016 di beberapa negara. Seperti bisa lihat dari tampilan depan ini, sekarang dia punya grill yang Nissan yang jauh lebih besar dibandingkan versi sebelumnya, dengan juga hiasan-hiasan chrome yang melambangkan ini adalah menggunakan bahasa desain V-Motion khasnya Nissan. Lalu juga lampunya sudah menggunakan lampu LED multireflektor, setelah ditambah dengan ornamen ala-ala segitiga, dan di samping sini ada tulisan Kicks. Lalu juga di bagian sini di fog lamp dia sudah menggunakan lampu LED. Ya, jadi intinya semua bagian lampu depannya sudah menggunakan teknologi LED. Nah, terus kalau kita bandingkan kayak misalkan Nissan Juke yang pernah dijual ya, ini memang tampilannya memang tidak seatraktif atau tidak senyentrik Nissan Juke, tapi setidaknya menurut saya sih tampilan seperti ini memberi kesan orang gagah, tapi juga tetap atraktif, serta dia lebih membumi di jalan-jalanan raya seperti itu. Sekarang kita tunjuk ke bagian samping dari Nissan Kicks. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Nissan Kicks e-Power, dan menurut saya sih ada beberapa hal yang perlu saya bahas di sini. Misalkan seperti fender rodanya ini yang memberikan kesan gagah, berotot begitu. Terus juga di bagian atas samping sini ini dia desainnya itu seperti mengambang atau floating roof ya, dari bagian sini kiri sana sampai bagian sini ya. Apalagi juga mobil yang saya review ini ada merupakan mobil warna hitam. Pasti saya berharap ini mobilnya warna orange ya, tapi ya nggak masalah sih, yang penting kesan misteriusnya ada begitu. Terus juga di sini di atasnya ada roof rail, serta di atas sini ada handle pintu yang menggunakan lapisan chrome. Serta di sini bannya ini dia menggunakan Dunlop NASF, ukurannya itu 205/55R17. Jadi dia menggunakan pelek 17 inci yang menurut saya desainnya cukup menarik dan kesannya seperti mencekram akar begitu ya. Dan di peleknya juga crossover, dia sudah menggunakan semacam cladding hitam dalam silver ya. Saat tadi bagian spion sini, di spion mobil ini dia di bawahnya juga ada kamera 360. Nanti juga bahas apa itu kamera 360 di Nissan Kicks ini. Kita tunjuk ke bagian belakangnya. Nah, sekarang kita ke bagian belakang dari Nissan Kicks e-Power. Dan misalkan dari sini nih, bagian belakang pintu belakang ini cenderung membulat ya, dan ini bagian ini masih sama seperti Nissan Kicks yang dijual di beberapa negara lain. Masuk juga di bagian sampingnya ya. Kalau lihat dari sini, lampu belakangnya dia sudah menggunakan lampu LED nih. LED dia macam bentuknya bumerang khasnya Nissan, dimana memang rata-rata lampu belakang itu dia cenderung bentuknya itu bumerang ya. Terus juga di sini lampu belakang ini dia dikasih semacam lapisan dark ya, lapisan gelap yang memberikan kesan sporty ya. Terus juga di sini ada emblem Nissan Kicks
Kicks dan juga emblem e-power yang menegaskan bahwa mobil ini dia menggunakan teknologi e-power. Oh ya, aku juga lupa bahwa di bagian tangki, bagian tutup tangkinya itu dia di sebelah kiri yang cuma bisa diisi bensin doang. Jadi walaupun teknologi e-power tapi dia tetap bisa ngisi bensin doang seperti itu. Terus juga di bagian bawah sini dia sudah menggunakan sensor parkir 4 titik yang sudah terintegrasi, serta di bagian bumper sini yang sewarna body ya. Jadi ini sebelah sini juga ada sepasang reflektor, dan sini ada mungkin bisa dipasang buat kayak semacam aksesoris ya, aksesoris mungkin buat rem batu, buat fog rem belakang atau semacamnya begitu. Saya tunjuk ke bagasi dari Nissan Kicks. Aku sekarang mau buka pintu bagasinya seperti ini. Nah, bisa kelihatan kan ruang bagasi dari Nissan Kicks ini. Nah, Nissan ini mengklaim bahwa kapasitas ruang bagasinya adalah 423 liter. Jadi ukurannya cukup besar untuk sebuah crossover kecil. Misalnya dari ruang sini nih, dia kelihatan ada satu tas, dan kalau ada tas berukuran seperti ini, dia mungkin bisa muat 6 tas ya, seperti itu. Terus juga di sebelah sini ada sepasang gantungan yang mungkin bisa buat menggantung barang belanjaan ataupun tas-tas yang ada di bagasinya. Terus juga kalau kita bicara di bawah ruang bagasi ini ada semacam tire repair kit. Jadi mobil ini tidak ada ban serep, digantikan dengan semacam tire repair kit. Ada kompresor dan juga cairan penambal ban. Serta di sebelah sana ada aki 12 volt. Jadi kalau biasanya mobil-mobil itu kan akinya ditaruh di depan di kap mesin. Tapi kalau mobil ini akinya taruh di belakang. Karena apa? Di depan sana di kap mesin itu sama sekali nggak ada ruang buat taruh 4 aki seperti itu. Kalian tunjuk ke bagian interior dari Nissan Kicks e-Power. Nah, sekarang kita ke interior dari Nissan Kicks e-Power. Dan pertama-tama kita bahas dulu soal desain dashboard dari mobil ini. Menurut saya sih desain dashboard ini simpel-simpel saja tapi masih berkesan sporty. Nah, desain seperti ini mirip yang digunakan di beberapa mobil-mobil kompak Nissan seperti Nissan March yang dijual di Eropa, kemudian Nissan Almera yang beberapa negara sudah menjualnya, serta memang warna interior yang dijual di Indonesia ini full black, baik itu di dashboardnya, kemudian di joknya, di door trimnya, semuanya warnanya hitam. Padahal kalau di beberapa negara lain seperti Thailand, Singapura, dan Jepang itu dia menggunakan dia tersedia opsi warna dual tone hitam dan oranye ya. Terus kita bicara soal setir ini ya tipikal standar Nissan ya, desain Nissan seperti ini yang digunakan di misalkan Nissan Serena, Nissan X-Trail, dan beberapa mobil Nissan yang lain. Dengan ini di sebelah kiri untuk tombol untuk audio dan MID, serta sebelah kanan ada tombol untuk cruise control serta tombol Bluetooth-nya. Nah, terus kita bicara soal lagi dashboardnya. Ini dashboardnya soft touch bagian sini nih, dengan ada jahitan jendela asli warna putihnya, serta tapi di bagian atas ini masih plastik semua ini, tapi ya nggak masalah, masih plastiknya masih cukup fine lah gitu. Terus juga di bagian speedometernya ini, di panel instrumen ini dia menerapkan semi digital. Jadi di sebelah kanan dia masih menggunakan sistem analog atau speedometernya, dan di sebelah kirinya adalah MID yang ukurannya 7 inci yang ukuran cukup besar. Nah, MID ini dia fungsinya ada bisa melihat berbagai informasi ada di mobil ini, seperti grafis pergerakan energi di mobil ini. Terus juga di sebelah sini ada audio untuk musik, kemudian juga konsumsi BBM, kemudian bisa mengatur fitur-fitur yang ada di mobil ini, seperti misalkan fitur safety, fitur-fitur juga bisa diatur di MID ini. Dan juga di situ juga ada mengetahui jarak tempuh, atau lebih tepatnya jarak untuk mengetahui sampai kapan kita bisa mengisi bensin lagi. Terus juga di sini head unit dia sudah head unit yang terintegrasi bawaan dari pabrik. Ya, fitur juga standar aja sih. Ada radio, aux, USB, serta dia sudah bisa koneksi dengan Apple CarPlay. Dan sini sudah AC digital. Lalu, nah inilah uniknya dari Nissan Kicks e-Power. Jadi ini ada tombol-tombol unik seperti start stop buat menyalakan mesin di sebelah kiri, di sebelah kanan. Lalu di sebelah sini ada drive mode. Nah, di mobil ini drive mode-nya ada 3. Yang pertama adalah Eco, Normal, dan S. Nah, yang unik kan ini ada di mode S, di mana mode S ini bisa menerapkan fitur one pedal system. Jadi mobil sistem ini dia hanya memfungsikan pedal gas. Selain untuk menjalankan fungsi akselerasi, kalau kita injak gas maka kecepatan akan makin bertambah, serta kalau kita akan melepas pedal gas maka lambat laun dia akan langsung memelan kecepatannya, dan lambat laun dan nggak lama kemudian akan berhenti mobilnya. Itu karena memang fungsi regenerative braking atau energi kinetiknya berjalan dengan secara maksimal gitu.
Terus juga di sini transmisi, terus juga di sini ada EV mode untuk menikmati sensasi mobil listrik yang sesungguhnya. Dan mobil ini juga ditemukan di mobil-mobil hybrid. Dan sini transmisi ini transmisi yang unik, transmisi dengan pos yang kecil, dimana kalau kita untuk pergerakan ke R kita bisa cukup pindah ke sini, pindah ke N dan pindah ke D, kayak gitu. Dan kalau kita mau berhenti, kita bisa tinggal tekan P sini, seperti itu. Dan di bawah sini adalah sudah ada rem parkir elektrik, sudah ada auto hold, dan sini juga ada armrest yang ya cukup empuk lah di sini. Sudah pakai armrest, ada bisa muat mungkin permen atau uang di sini juga. Terus juga di sini kalau spionnya ini dia sudah Denet Vio seperti biasa, cuman sayangnya yang dijual di Indonesia ini masih seperti ini spionnya, bukan seperti di Thailand, di mana dia sudah menerapkan model fitur intelligent rear view mirror seperti di Nissan Terra. Jadi masih manual lah spionnya seperti itu. Terus juga di sini lampu bacanya masih warna kuning, bukan lampu LED putih gimana gitu. Terus juga joknya jok sudah warna kulit ya. Yang seperti saya katakan tadi, ini warnanya masih warna hitam semua, dengan ada banyak banget jahitan warna putih di sini, dan bagus lah kualitas tentu saja seperti itu. Dan laci sini nih ya pasti biasa lah, nggak usah ini seperti apa. Nah, bicara soal fitur safety yang ada di mobil ini, tentu saja dengan harga yang cukup kompetitif ini masih sangat banyak. Seperti contohnya yang standar seperti 6 airbag, kemudian ABS, EBD, brake assist, kemudian stability control, hill start assist, serta beberapa fitur-fitur canggih lain seperti autonomous emergency braking, kemudian adaptive cruise control di sini. Terus juga di sini ada blind spot monitor, terus juga ada brake cross traffic alert, serta ada juga di belakang ini ada ISOFIX, dan semua kursi yang ada di sini sebenarnya ada 3 titik. Jadi itulah kenapa mobil ini, kenapa di depannya ada logonya itu dikasih semacam lapisan kaca, karena memang ada fungsinya radar seperti itu. Sekarang kita menuju ke jok belakang dari Nissan Kicks. Nah, sekarang kita di jok belakang dari Nissan Kicks e-Power ini, dan impresi saya sih dari duduk di jok belakang ini, pertama tinggi, rasanya tinggi banget. Kalau waktu saya duduk di depan ini rasanya kata pendek seperti hatchback biasa, tapi kalau di sini rasanya tinggi macam mungkin MPV atau SUV yang di atasnya seperti itu. Terus juga dia punya headroom dan legroom yang cukup lega ini, tapi karena memang mobil ini memang desainnya cenderung mengotak ya dibanding kayak Nissan Juke seperti itu. Terus juga di sini depan sini masih ada kantong, ada 2 buah kantong di balik jok, di belakang jok depan, serta nah ini uniknya dari mobil ini adalah dia sudah punya 2 buah USB port charger di sini. Jadi bisa kalau misalkan ada 2 orang di sini, nggak perlu lagi rebutan cas, karena sudah ada USB cas di sini seperti itu. Lalu di sini sudah ada lampu baca di sini yang masih warna kuning. Dan oh ya, aku lupa, di door trim ini memang rata masih plastik semua, tapi di bagian yang kena sentuhan tangan seperti bagian sini dia masih soft touch ya. Dan di jok ini aku lupa, dia tentu saja dia headrestnya ada 3 dan sudah punya ISOFIX, dan joknya seperti depan dia masih banyak jahitan di warna putih di sini. Sekarang kita menuju ke bagian mesinnya. Nah, inilah ruang mesin dari Nissan Kicks e-Power. Jadi mobil ini dia punya 2 mesin ya, yang satu mesin konvensional, yang satu motor listrik. Nah, mesin konvensional ini dia berkapasitas 1200 cc, tenaganya 78 HP dan torsi 103 Nm. Tapi mesin ini hanya berfungsi sebagai generator untuk baterai yang di mobil ini. Nah, baterai ini kebetulan dia ditaruh di bawah jok penumpang depan ya. Jadi mesin ini dia sebagai generator untuk baterai, untuk daya baterainya, lalu baterainya menyimpan daya energinya dan mengalirkan lagi ke motor listrik yang bertenaga 129 HP dan torsi 260 Nm. Jadi semua performa mobil yang dihasilkan di mobil ini itu dihasilkan dari motor listrik, bukan dari mesinnya. Sekarang kita menuju ke tes jalan dari mobil Nissan Kicks ini. Nah, sekarang aku berada di dalam mobil Nissan Kicks e-Power ini. Nah, aku ingin merasakan sensasi berada di dalam jok depan serta di jok belakang dari mobil ini, karena aku juga mengulas dari sisi penumpangnya. Bagaimana sih kenyamanannya, kesenyapan dari mobil ini? Nah, soalnya kita jalan aja mobilnya.
impresi saya sebagai penumpang di jok depan ini, yang pertama joknya empuk, kemudian dia juga AC-nya juga dingin, dan apa ya, pasti merasa kenyamanan di mobil ini. Mobil ini kalau menurut saya sih suspensi ini dia bisa meredam guncangan dengan cukup baik. Seperti misalkan kalau di sini ada jalanan yang nggak rata, dia bisa meredam dengan tidak terlalu banyak guncangan yang kerasa di sini, sehingga tetap kita yang di dalam mobil ini juga tidak terlalu bergoyang-goyang lah istilahnya di dalam interior mobil ini. Terus juga yang kedua adalah kesenyapan mobilnya. Mobil ini senyap. Aku nilai senyap, dimana ketika dimana ketika suara-suara dari luar yang ada di sini, di luar mobil ini tidak terlalu banyak masuk ke dalam interior mobil ini. Jadi aku katakan acung jempol lah soal kesenyap mobil ini. Nah, sekarang aku ada di jok baris belakang, dan yang aku rasakan ini adalah pertama joknya empuk, kemudian kesenyapannya juga oke. Yang ketiga, AC-nya juga kerasa dingin sampai ke sini, serta bandingannya itu tidak terlalu terguncang sampai ke belakang sini. Jadi menurut saya duduk di sini oke. Ya, jadi kesimpulan dari mobil Nissan Kicks e-Power ini, mobil ini bisa disolusi bagi kalian yang ingin teknologi dari mobil listrik, tapi kalian nggak perlu pusing untuk ngecas baterainya. Karena apa? Karena baterai yang ada di mobil ini itu sudah dipasok dari mesin konvensional. Jadi Anda hanya perlu isi bensin saja sampai penuh, dan Anda bisa merasakan teknologinya seperti halnya mobil listrik yang sebenarnya. Apalagi juga dia punya fitur-fitur yang cukup banyak untuk sebuah mobil ini, seperti baik itu kenyamanannya, kemudian entertainment sampai fitur safety-nya. Jadi menurut saya sih dengan package seperti ini masih cukup worth it lah untuk sebuah mobil ramah lingkungan ini. Yang saya rasakan dari mobil ini, menurut saya sih yang pertama senyap. Jadi meskipun ada suara mesin menyala ya kan waktu dia mengisi baterai, tapi dari dalam ini rasanya tuh gak sekeras yang dikira. Tetap rasanya nyaman-nyaman aja. Apalagi kalau kita mobil ini hanya berjalan dalam menggunakan daya baterai saja, itu makin terasa senyap. Dan menurut saya sih apa yang jadi impresi saya adalah di bagian pas dia sensor parkir. Ketika dia mundur, suaranya itu cukup unik, wing 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 begitu. Pokoknya suaranya juga sangat menarik lah, berbeda dengan mobil-mobil kebanyakan. Terus juga dia kalau secara suspensi dia juga cukup meredam dengan baik. Ketika lagi dari jalan yang nggak rata, dia masih bisa empuk lah, masih nyaman, nggak gujuk-gujuk seperti mungkin beberapa mobil. Terus juga akselerasinya juga cukup kencang, dan dia juga punya fitur-fitur yang mendukung kehematan seperti one pedal system dan driver mode ataupun EV mode gitu. Nah, untuk soal harganya, dia punya harga Rp449 juta on the road Jakarta, dan itu sudah didukung dengan dukungan jaminan dari Nissan, yaitu gratis biaya servis dan suku cadang 4 tahun 50.000 km saja. Nah, itu aja video review tentang Nissan Kicks e-Power ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya, Indra Fatan. Jangan lupa juga untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta share video ini jika kalian merasa video ini berguna buat kalian dan kalian sebarkan untuk teman-teman kalian. Terima kasih buat sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.